ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali bersua dalam jaringan udara melalui radio kesayangan kita RRI. Hadirin yang berbahagia, tema renungan pada kesempatan yang mulia ini yakni kunci kebahagiaan di dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, tentu bagi seluruh komponen kehidupan manusia menginginkan, mendambakan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan hidup yang di dalamnya dapat membangun ketentraman jiwa, ketentraman hidup yang dengannya dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, ketentraman hidup yang dengannya mampu mewujudkan kebersamaan yang penuh dengan unsur-unsur perdamaian dan persatuan. Kebahagiaan hidup yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia dari berbagai problematika kehidupan sehingga ia sukses dunia dan akhirat. Untuk itu, kebahagiaan di dalam Islam itu merupakan cita-cita yang tidak luput dari lisan-lisan kaum muslimin yang senantiasa terpanjatkan melalui untayan doa yang senantiasa dilafalkan. Sebagaimana doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sering kita lafalkan, doa ini sering kita panjatkan, tapi mungkin kita lalai dari merenungi maknanya. Di dalam kandungan doa ini terkandung mutiara hikmah yang dalam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami juga hasanah, kebaikan, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan untuk akhirat kami. Jadi di dalam doa ini terkandung dua permohonan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Permohonan doa untuk sukses dunia dan akhirat, permohonan doa untuk bahagia dunia dan akhirat, dan itulah
visi seorang mukmin yang sejati bahwa kesuksesan, kebahagiaan yang dia akan capai tidak semata-mata terbatas di dunia, melainkan harus berorientasi ukhrawi sehingga dunia dan akhirat itu tergapai kebahagiaannya. Wa qina adzabannar. Di dalam doa ini juga terkandung permohonan sebagai wujud keselamatan kaum muslimin dunia dan akhirat manakala terhindar dari siksa pedihnya api neraka. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat yang lain dijelaskan, faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi orang muslim yang bahagia, orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang sukses manakala dia terlepas, terhindar dari cengkeraman siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Faqad faz, maka kata Allah yang demikian itu muslimnya adalah muslim yang beruntung. Jadi untayan doa yang tadi kita sampaikan, kita panjatkan, itu sebagai wujud cita-cita yang tinggi agar kita terselamatkan dari pedihnya siksa api neraka sehingga kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa tips sukses? Apa kunci bahagia dunia dan akhirat dalam Islam? Yang mana itu merupakan tujuan dan harapan kita bersama. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW sebagai figur inspirasi, Rasul teladan bagi umat manusia, telah memberikan tips kunci sukses bahagia dunia dan akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbis sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan jalan, solusi, tips, inspirasi, kunci bahagia di dalam Islam yang Rasulullah SAW ajarkan. Yang pertama yang dimaksud dengan kunci bahagia dunia dan akhirat di dalam Islam at-taqwa. Kuncinya adalah takwa. Maka di dalam hadis ini kunci yang pertama yaitu adalah takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik di dalam kondisi lapang maupun kondisi sulit, dalam kondisi suka maupun duka, maka kunci bahagianya adalah takwa. Baik di dalam kondisi beramai ataupun bersendiri, maka dimanapun kita berada, maka kita hiasi dengan nilai takwa. Karena nilai takwa inilah yang akan menjadi solusi untuk menggapai kebahagiaan. Allah telah menjelaskan keutamaan, Allah telah mengabarkan pahala orang yang bertakwa. Di antaranya telah jelas di dalam surat At-Talaq yang senantiasa kita ingat bersama. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Jadi orang yang bertakwa kepada Allah sebagai kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan jalan solusi dari berbagai bentuk masalah yang dihadapi. Bahkan bagi orang yang diuji oleh ekonomi yang sulit atau ujian-ujian lainnya yang pedih, maka kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dikira, dari arah yang tidak disangka. Itulah kunci bahagia takwa. Dalam ayat yang lain dijelaskan pula, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa dimanapun berada sebagai kunci bahagia, niscaya segala urusannya Allah akan permudah. Bagi kita yang ingin rezekinya lancar, dengan ketakwaan rezekinya mudah. Di antara kita yang belum bertemu dengan jodohnya, sebagai kunci kebahagiaan dengan nilai takwa, maka Allah akan berikan jodoh yang terbaik. Bagi kita yang belum menggapai cita-cita terbaiknya, ketika diiringi dengan nilai takwa, maka Allah akan kabulkan cita-cita terbaiknya. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Dan di dalam ayat yang lain dijelaskan pula, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'din lahu ajra. Bahwa pendengar RRI yang berbahagia, dengan nilai ketakwaan itu derajat seorang mukmin di sisi Allah akan ditinggikan, dosa-dosanya akan diampuni. Ya, ini adalah kunci kebahagiaan yang tiada tara. Mari kita hiasi kehidupan kita dengan nilai takwa, untuk senantiasa fastabiqul khairat di dalam melaksanakan amal saleh dan terdepan untuk menghindari berbagai bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua di dalam Islam, yakni mengiringi amal buruk dengan amal soleh. Tentu seorang manusia yang biasa tak luput dari yang namanya hilaf, dosa ataupun maksiat. Tapi kata Nabi, orang yang terbaik ketika dia lalai, maka orang yang paling cepat untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci kebahagiaan yang kedua, yakni adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keburukan yang diperbuat. Bahkan bukan hanya bertobat menyesali dan tidak lagi melakukannya, melainkan mengiringi keburukan yang telah dia lakukan dengan amal-amal soleh yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan pula, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh amal-amal soleh yang dilakukan itu akan menjadi pelebur dari kemaksiatan yang telah lalu. Maka kuncinya, mari kita perbanyak amal soleh kita dan kita perkecil amal keburukan kita. Niscaya amal soleh yang akan mendominasi kita dan akan meleburkan dosa-dosa kita. Kemudian kunci kebahagiaan yang terakhir di dalam Islam, yakni akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan cerminan untuk kita menjadi inspirasi kebaikan, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terpuji di dalam kacamata kehidupan manusia. Maka orang yang akhlaknya mulia, tutur katanya akan mudah diterima.
tingkah lakunya akan elok di mata, sehingga dia akan mudah berinteraksi dengan siapapun, dan dia akan menjadi inspirasi di dalam dinamika sosial, sehingga akan melahirkan energi-energi positif. Dan akhlak mulia ini adalah akhlak sebagai misi diutusnya Rasulullah SAW. Untuk itu Rasul pun mengabarkan kepada umatnya bahwa kelak orang yang paling mulia akhlaknya, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan di sisi Nabi SAW, yakni dia termasuk orang yang dicintai oleh Nabi dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi di akhirat kelak. Jadi hakikatnya ketika kita mencerminkan akhlak mulia, itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah, dari Rasulullah, dan dari komponen kehidupan manusia. Sahabat RRI yang berbahagia, demikianlah tips kunci sukses di dalam Islam. Yang pertama yakni takwa, yang kedua adalah taubat yang diiringi dengan melahirkan amal-amal soleh, sehingga amal ketaatan tersebut dapat menghapus amal keburukan. Dan yang ketiga, senantiasa berakhlak mulia di dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.